ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك أنت على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين lampunya nyalain aja depan. Tangguh apa habisin suratnya kan sedikit lagi kan kita wakal وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض tukallimu وإذا وقع القول alaihim وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم يحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم لا يوقنون. Fahum yuzaun. Terus dikit lagi. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولا تحيطون علما أم ماذا كنتم تعملون ألم يروا أن وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم إلى النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار جزاء إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ونتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله بارك الله Masya Allah, mantap Maul ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair? Masya Allah, hani'an lil akh Maulana ala tasmi'ihi khamsat ajza min al-Quran al-Karim. Masya Allah. Wa uqba lil baqin, dan semoga yang lainnya mengikuti ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan diwisuda ya. Dapat umrah ya. dari Bu Margareta. Baik, al-adad yanqus. Ondel? Limada? Berkurang ini. Pada yang mana? Yang lain pada kemana? Marid, ya. Baik. Terakhir hadis berapa? At-tasi'. Sekarang 10. Baik. Jadi yang sudah
hatam 30 juz selain Maulana siapa? Hah? Siapa? Alfan. Baik, saya tes satu-satu ya. Ngecek hafalan antum. Yang angkatan 1 mana yang dari Sawangan? Citayam. Angkatan 2 yang baru mana? Oh, sakit. Baik, dari Alfan ya. Kita tes secara acak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Terus lanjutkan. Hmm. Hmm. Wa illa dzikru Qur'anum mubin. Terus hmm. Fahum laha tahum. Terus hmm. 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 Alladzi mana itu? Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril hmm. Terus baik. Setelahnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma lakum kaifa tahkumun? Afala tadhakkarun? Am lakum sultanun mubin? Ayo. Udah nyampe kan? Juz berapa itu? Hah? Belum lancar. Sebelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini tadi dibaca sama Maul. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Belum sampai? Sampai mana?
Juz 12. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه Gak ada minnya. Tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul mubin. Gak ada mubin di at-taubah. Dzalikal fawzul azim. Terus Wamimman haulakum nyerah. Baik, selanjutnya berapa juz? Jadi, kam juz'an hafidtahu? 2 juz dari depan apa belakang? Belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Surat apa? Al-Ma'arij. Bukan. Surat Al-Qalam sebelumnya ya. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Baik, saya kasih soal lain nih. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ayo. Nggak kebayang. Baik, lanjutnya Onel, berapa juz? Udah berapa juz? 29. Yang kurang juz berapa? Tinggal aja Alfiyah, mau selesai berarti ya. Bisa ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Surat apa? Surat apa? Maul, surat apa? Surat Hud. Ya, saya kasih soal lain. Ini pasti bisa nih. Nggak mungkin nggak bisa. Awal juz. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ayo.
Juz berapa? Astagfirullahaladzim. Baik, skip. Selanjutnya, berapa juz? Hah? 12. Dari depan semua ya? Dari belakang 5, dari depan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhannas sawu. Gampang. Surat apa? Merah. Surat apa deh? Al-Fatihah. Iya, lanjutin. Lanjutin. Hah? Lanjutkan. Nah, selanjutnya. Udah selesai ya? Berapa? Berapa juz? 22. Dari depan berapa? Dari depan 17. Belakang? Dari depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 17 kan depan ya? ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من Kurang satu ayat sebelumnya. Wahadza dzikrum mubarakun anzalna afantum munkirun. Terus ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عابدين. bagus. Terus إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي antum إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها akifun. Terus قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Terus قالوا وجدنا balik lagi. قالوا أجئتنا بالحق قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا قال بل ربكم
قال رب قال رب السماوات والأرض قال رب السماوات والأرض قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله Ya, ya lumayan. Selanjutnya, berapa juz? Ada? 17. Belakang berapa? Depan berapa? Depan 13. Dari depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. Surat apa? فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Ya, soal lain yang lebih gampang. Nah ini masih gampang nih, awal juz. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Berapa? Yus? Yus berapa? Yus 6. Ayo lanjutin. Lanjutkan. Hah? Pas. Selanjutnya. Berapa juz? 11 dari depan berapa? 6. Dari belakang? 5. Kalau ini mah gampang nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i dzatil hubuk. Innakum faku anhuman itu juz 30. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Terus yas'aluna betul. Lagi dikit lagi. Mana Nabil? Zuqu Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum
Tastajil. Iya. Selanjutnya, berapa juz? 23. Depan berapa? 18. Depan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. Juz berapa itu? Ganti yang lebih mudah, yang lebih gampang. 15 juz nih. Kalau ini mah pasti bisa biasanya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayo. Hah? Hmm. Berapa juz di depan? Depan berapa juz? Sudah 17 kan? Baik, selanjutnya. Berapa juz? 6. Depan semua. Berarti belakang. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. Terakhir Maul ya. Baru sudah nih Maul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bentar, belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. Surat apa? Juz berapa deh? Juz 9. Surat berarti? Surat apa? Al-A'raf. Saya kasih soal lain. Oh, kalau ini mah lancar kayaknya nih. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Jelas Zumar kan? Harusnya lancar nih, sering dibaca. Ayo. Billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihat.
وقال لهم خزنتها سلام عليكم. Hah? وقال لهم خزنتها سلام عليكم. Tibatum. وقال لهم خزنتها سلام عليكم يا خالدين. Terus, itu mau habis suratnya. Wa qalu alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. وقالوا الحمد لله Itu ayat populer. Siapa yang bisa? Alvan. Qul alhamdulillah. Lanjutkan, itu tinggal akhir surat kok. Betul. Sama Ustadz Faik pernah dites gini nggak? Kalau saya kesini saya tes, acak. Pani Emma? Itu lagi. Wa taral malaikata wa qudiya bainahum. Alhamdulillah ya. Sekarang hadis. Sampai hadis keberapa terakhir? Hah? Hadis al-ashir khalas? Baik, saya kasih waktu 2 menit untuk hadis pertama. Nanti saya tunjuk secara acak. Biar nggak lupa hadisnya ya. Qurannya mantap, hadisnya juga mantap.
Sai. Nabil. Hmm. Yaqulu. Yaqulu innamal a'malu. Hmm. Terus. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah. Ah, siapa nama Imam Bukhari? Hmm? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Hmm. Ya. Al-Ju'fi wa Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, ya kan? Fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Ya, hadis kedua, 4 menit. Nanti kalau udah di kamar males murojaahnya. Ya, 4 menit dari sekarang. Berarti angkatan pertama udah nggak ada ya? Masih ada? Angkatan ketiga siapa aja berarti? Antum sama ini ya? Terus. 3 menit lagi. Ya. Nah, ini.
Habis. Hadis kedua. Onel. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri. Merah. Sebelahnya. Faisal, ayo. Siapa dong jadinya? Umar. Merah. Merah. Awal. Bayadhi thiyabi. La yura alaihi atharu safari wa la yarfu min ahad. Ya, terus. لا يرى عليه Hatta جلس ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Nabi. حتى جلس فأسند يديه إلى وضع قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد وتقيم الصلاة وتصوم رمضان. قال صدقت فعجبنا له يسأل. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال صدقت فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت فأخبرني عن قال فأخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها ترى الحفاة العراة العالة balik وأن ترى الحفاة العراة العالة ayo وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Terus ثم انطلق فلبثت مليا. نعم. أتدري
قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم. Hadis ketiga. Ini mah nggak usah di saya kata satu menit. Ihsan. Mana? Fajar. Hadis ke 3, gampang, ayo. Syahadati. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Cukup ya, nanti minggu depan, bulan depan ya. Kalau masih ada, kalau enggak udah ujian ya. Baik, kita lanjutkan hadis keberapa? Al-haditsu al-ashir. Apa judulnya? At-thayyibul halal. Ya. Jadi ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Ya. Jadi thayyibun artinya baik. Kalau ditanya kaif halak, bi khair, atau thayyib, ya. Thayyib, thayyib alhamdulillah. Atau thayyib juga bisa artinya ya, gitu ya. Thayyib, baik, gitu ya. Jadi baik, Allah Subhanahu wa taala baik, ya. Dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah baik dan hanya menerima yang baik saja. Nah, ini yang perlu antum ketahui bahwa pada dasarnya agama ini mengajarkan kepada yang baik dan melarang segala sesuatu yang buruk. Nah, la yaqbalu illa thayyiban, ini banyak pecahannya, ada banyak pemahamannya, ya. Pertama, bisa dari amalan-amalan, ya, amalan yang baik itu adalah amalan yang antum lakukan dengan keikhlasan, ya. Jadi kalau antum tidak ikhlas dalam beramal, maka itu tidak dianggap baik. Halaman berapa di situ? Hah? Iya. Yang salah amalan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus baik. Ya, baik itu artinya sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan syariat, tata caranya jelas. Ya, kemudian niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Surat apa? Al-Bayyinah. Jadi, kalau kita mau disebut thayyib amalan kita, maka kita harus ya melakukan ibadah itu sesuai dengan ajaran dan hati kita ikhlas. Itu dalam ibadah. Dalam perkataan juga, ya, kita diajarkan untuk berkata yang wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Enggak ada siratul mustaqim. Ya, jadi
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata yang thayyib, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, jadi amalan kita baik, perkataan kita juga baik, ya. Simple. Dalam sehari-hari kalau antum dapat dikasih makanan sama teman antum, dibantuin, kita bilang syukron, ya. Kalau antum melakukan kesalahan, afwan, ya, terima kasih, ya. Maaf, ya, tafaddal, silahkan, ya, itu kalimat-kalimat yang baik, ya. Jadi perkataan dalam ibadah harus sesuai dengan ajaran dan harus ikhlas dalam perkataan, kita tidak berkata yang buruk. Ya, kata Anas radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu atau lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW tidaklah seseorang yang perkataannya buruk, perkataannya bengis, perkataannya jelek. Ya, apalagi antum menghafal Al-Quran, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata yang tidak baik, ragunan, ya, kemudian ya, ya, atau para apa? Setan, iblis yang antum keluarkan itu, maka tidak baik. Ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan setan itu dia semakin membesar. Ya, kalau antum nyebut namanya. Ya, tapi kalau antum mengucapkan bismillah, maka dia mengecil, mengerut, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dari ibadah, dari perkataan dan perbuatan. La yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara bihil mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah memerintahkan orang beriman sama kepada orang yang diutus, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa ayatnya? Ayatnya apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ini untuk Rasul kan? Ya. Wahai para Rasul, makanlah yang thayyibat. Ini sama, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini orang yang beriman, makanlah dari yang thayyibat. Jadi kita sudah membagi, pertama masalah ibadah, thayyib, ya. Yang kedua masalah perkataan. Yang ketiga masalah perbuatan, ya. Perbuatan kita harus baik, akhlak kita harus baik. Yang keempat, thayyib juga masalah makanan. Masalah apa? Makanan, ya. Masalah uang yang kita dapatkan. Ini penting. Jadi kalau kita haji pakai uang korupsi, bisa nggak? Ya, habis korupsi langsung umroh dengan harapan bisa dihapuskan dosanya, ya, nggak bisa, ya. Karena kata ulama, haji yang menggunakan uang yang tidak halal itu tidak sah. Jadi nggak sah. Bukan tidak diterima, tidak sah. Ya, itu dalam yang kita makan. Ada yang namanya halalan thayyiban. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya. Dan makanlah dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian yang halal dan thayyib. Nah, khusus dalam makanan ulama merinci, ya, bahwa thayyib itu sudah pasti halal. Karena Allah mengatakan halalan thayyiban. Sedangkan halal belum tentu thayyib. Jadi thayyib ini banyak diterjemahkan dalam bahasa medis sekarang. Thayyib itu sesuatu yang sehat, yang segar, yang masih layak dimakan, ya. Apalagi antum menghafal Quran, jadi makanannya harus sehat, thayyiban, ya. Kebanyakan makan cilok sama cireng, bagus nggak? Nggak bagus, ya. Ya, lama-lama nanti kebanyakan kolesterol, ya. Jadi harus thayyiban. Nah, ini dalam masalah apa? Dalam masalah makanan. Nah, ini babnya banyak, ya. Thayyiban dalam makanan ini nanti di akhir hadis juga disebutkan, ya, bahwa makanan yang baik itu yang halal itu akan menyebabkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau namanya thayyib harus baik, akhlaknya baik,
perkataannya baik, ibadahnya benar. Ya, jangan namanya toyib tapi ninggalin istri ya, Bang Toyib. Ya, jadi nama itu harus sesuai dengan ya apa yang kita diberikan nama. Ya namanya Amin misalnya. Ya, tapi tukang mencuri. Ya, padahal Amin itu artinya apa? Terpercaya. Ya, bisa dikasih amanah. Tukang menipu. Ya, ini nggak sesuai. Baik. Nah, jadi itu masalah toyib. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan yang toyib, maka kita harus halal. Ya alhamdulillah kita di negeri Indonesia ya. Nah kalau orang-orang di negeri minoritas itu nyari makanan halal sulit. Ya walaupun sekarang sudah banyak umat Islam di Eropa, tapi tidak semudah di Indonesia yang tinggal ke warung halal. Ya karena di sana mereka daging itu tidak sebagian tempat tidak halal. Tidak halalnya gimana? Ya, yang tidak mengikuti penyembelihan Islam, ya, hewan itu tidak disembelih, tetapi di apa? Ditembak atau langsung digiling, ya hidup-hidup digiling langsung ya. Nah, dalam Islam ada namanya penyembelihan, ya. Makanya restoran-restoran halal itu menjadi tujuan umat Islam di negara minoritas ya. Kalau di Indonesia aman ya. Nah ini baik. Jadi Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah ini harta juga, makanan sudah. Kemudian yang kelima masalah sedekah. Sedekah juga kita harus dari harta yang halal ya. Artinya dari harta yang halal. Kalau sedekah dari harta yang tidak halal tidak Allah terima. Antum menyedekah 100 juta tapi dari korupsi. Ya, untuk Masjid Rafifah saya nyumbang berapa? 100 juta. Uangnya dari mana? Kemarin ngambil dari ya, dari Bank Indonesia ngambil ya. Mencuri atau korupsi ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir di sini Rasulullah SAW jelaskan bahwa dampaknya kalau kita makanannya tidak halal, ya, kalau kita makanannya tidak halal, maka ini akan menyebabkan doa kita terhalang. Di sini summa dzakara rajula yutilus safar. Ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Asy'atha, ya, rambutnya berantakan, aghbara. Kemudian bajunya aghbara, berdebu. Yamuddu yadayhi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi. Atau sini ya Rabbu. Ya, dalam riwayat lain ya Rabbi ya. Tuhanku, Tuhanku. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa mat'amuhu haram. Ya, padahal makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan mendapat gizinya yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diijabah? Ya, Maul ya. Jadi kita harus makanannya harus apa? Harus yang halal, minumannya yang halal. Nah, halal itu ada dua. Halal memang zatnya. Nah, saya yakin di sini tidak ada yang makan babi, tidak ada yang minum khamar, ya. Nggak ada yang makan darah kan? Ya. Kalau beli ke pasar ditanya sama tukang penyembelihnya, Pak, penyembelih apa? Ayam kampung, darahnya mau nggak Pak? Enggak lah, ya, saya orang Islam, ya. Orang non Muslim darahnya masukin plastik nanti buat campuran gulainya ya, biar tambah enak katanya ya. Ya, jadi umat Islam tidak makan sesuatu yang haram. Nah, jadi zatnya nggak makan babi, nggak makan darah, ya, kemudian nggak memakan binatang buas. Nggak ada yang makan binatang buas kan di sini? Jangan mentang-mentang disentul, wah ini banyak di sebelah ada ular kobra kita tangkap ya. Sembelih aja makan ya, karena bosan makan di asrama ya. Ya jangan ya. Ya karena Rasulullah SAW melarang makan binatang buas yang bertaring. Bahkan ada yang lucu ya, yang menyaksikan live juga ya. Jadi ada seorang jemaah, saya nggak sebutkan ya. Jadi dia karena punya istri ya, married, jadi dia dengar dari orang-orang kalau mau
perkasa dan kuat, maka makan daging ular. Ya. Iya, jangan ya, nggak boleh ya. Orang banyak makanan yang lain, ya. Ngapa harus makan ular ya? Wah mas, iya sekarang kan macam-macam. Nah ini juga banyak pecahannya ya, sesuatu yang buas. Sekarang kalau makan ikan hiu boleh nggak? Kenapa? Ya? Karena di laut Rasulullah SAW mengatakan uhillat lana, uhillat lana, dihalalkan bagi kami apa? Damani, ya, dua darah, ya. Jadi dua darah yang dihalalkan yaitu adalah al-kabid wa tohal, hati empedu, ya. Kemudian juga dihalalkan bagi kami al-jarad, ya, belalang wassamak. Pernah makan belalang? Ya. Jadi walaupun ikan hiu itu di laut dia bertaring, tapi karena dia di laut, ya dia ada yang mengkhususkan. Pernah makan ikan hiu? Ya. Nah kalau di Cina, di negara-negara seperti Asia atau di Jepang atau bahkan Indonesia, mereka biasanya ya menyari apanya? Siripnya. Lagi-lagi masalah keperkasaan, ya. Ya. Jadi kata Ustadz nggak boleh makan daging ular, ya udah nyari sirip hiu. Ya di mana? Di sungai di sana di Bogor, nggak ada ya. Nanti kalau antum menikah ya. Jadi kita mencari yang halal, karena kalau kita tidak makan yang halal, minuman kita haram, ya maka di sini disebutkan ada orang yang berdoa. Ya, ini juga ada di bawah ya, bahwa berdoa itu katanya ya jelas, bukan adab, tapi di sini sebutkan adab ya, atau tata cara ya. Jadi rambut kita berantakan, baju kita compang-camping, enggak juga ya, menurut saya tidak. Ya. Tapi yang muddu yadaihi ila sama, ya mengangkat tangan ke langit, kemudian merendahkan diri kita di hadapan Allah, ya. Ya, itu adabnya. Kemudian membaca apa? Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, dan bersolawat ya. Juga kalau bisa istighfar ya. Sebelum itu semua ya. Jadi itu semua ada berdoa. Nah, kalau sudah semua ini tapi makanan kita haram, minuman kita haram, bagaimana Allah akan bisa kabulkan doa kita? Makanya suatu hari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW, ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, ud'u Allah li an akuna mustajabat da'wah. Doakan aku ya kepada Allah ya agar aku doanya diijabah oleh Allah. Maka kata Rasulullah SAW apa? Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, ya, jadikan makanan kamu itu yang baik-baik, yang thayyib, atib mat'amaka, perbaiki makananmu, niscaya engkau akan diijabah doanya. Setelah itu tidak ada doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad kecuali semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi insyaallah lah para penghafal Quran ya, makanannya enggak yang haram ya, makanannya yang apa? Yang thayyib ya. Jadi thayyib tadi ya, yang membedakan thayyib dengan halal ya, kalau thayyib sudah tentu halal, tapi kalau halal belum tentu thayyib ya, karena thayyib di dalam Al-Qur'an wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ya, jadi thayyib juga ini berkaitan dengan kesehatan. Makan boleh enggak? Boleh, ya. Tapi kalau makannya sampai berlebihan, pagi hari sudah 4 piring, siang 2 piring, jadi nggak thayyib. Ya, makan gorengan boleh, tapi gorengannya sampai 20, jadi nggak thayyib. Jadi thayyib itu berkaitan dengan jenisnya, berkaitan juga dengan jumlahnya. Dengan apa? Jumlahnya banyak atau sedikit. Makan durian 1, bagus nggak? Enak nggak? Tapi kalau makan duriannya sampai 10, mabok ya. Karena durian itu mengandung ya ada gasnya juga ya. Dan di situ kalau kebanyakan bikin pusing. Jelas?
Nah, itu hadis 10. Hadis 11 ya, kita tambahkan satu hadis, ini enggak panjang hadisnya. Ini karena berkaitan dengan yakin dan menjauhi syubhat ya. Jadi kita harus yakin dan menjauhi syubhat dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah. Jadi Abu Muhammad yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah SAW. Sibti itu artinya apa? Cucu. Wa raihanatihi, dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Ya, ia mengatakan hafidzu min Rasulillah SAW. Nah, jadi poinnya yang pertama bahwa Hasan ini umurnya masih kecil, ada yang mengatakan 5 tahun, 6 tahun, tapi dia sudah apa? Sudah hafal, sudah bisa mencerna apa yang dikatakan orang. Antum ketika 5 tahun, ingat nggak yang dilakukan? Waktu antum 2 tahun, ingat nggak antum disuapin sama ibu? Jam berapa gitu, di mana tempatnya? Oh, dibawa ke jalan-jalan ke Sentul, ingat nggak? Nggak ya. Nah, ini berkaitan tentang, makanya di sini kata ulama tidak disyaratkan untuk menyampaikan hadis umur berapa saja, nggak mesti, ya, nggak mesti. Ya, ada yang bilang kalau untuk menghafal bebas, tapi kalau untuk menyampaikan harus dewasa. Nah di sini, ya, ada yang namanya kalau kita dalam hafalan Quran apa? Hifz, ya, ada hifz, ada roja, ada tasmi'. Hifz menghafal, tasmi' memperdengarkan. Nah dalam hadis ada yang namanya ilmu hadis ya. Ada yang namanya tahammul artinya baru menghafal, ada yang namanya ada artinya apa? Menyampaikan. Nah, di sini jadi yang poinnya adalah Hasan umur 5 tahun sudah menghafal hadis. Itu juga bisa ya? Insyaallah ya. Bulan depan ya. Nah, yang dihafal oleh Hasan itu pendek. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan mengatakan hadis hasan sahih. Jadi ini simple, yaitu kaidah di dalamnya kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya. Contohnya, antum tadi pas mau ngikut tasmi atau kajian wudu ya. Kemudian tiba-tiba mau sholat duha. Ya, antum ragu, tadi kentut apa belum? Ya, antum yakini bahwa antum tidak kentut. Ya, antum harus ya yakin. Ya, kecuali sudah kedengeran bunyinya 2 kali ya. Aneh kalau kentut. Nah, tadi suaranya gede banget. Suaranya gede banget ya. Ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, itu contohnya yang sering disebutkan oleh para fuqaha ya, masalah wudu ya, karena juga Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan ya, idza shalla ahadukum ya thumma wajada fi batni syai'an fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan ya. Kalau kalian lagi sholat kemudian perutnya kruk-kruk bunyi-bunyi ya, maka jangan keluar dari jamaah sampai dia mendengar suara atau mencium bau ya. Nggak ada suaranya tapi baunya kemana-mana ya. Ya, al-yaqinu la yazulu bisyak ya. Contohnya juga ini misalnya antum sholat ya, antum sholat subuh ya, antum dibisikin oleh setan, ayo tambah lagi rokaatnya, maka antum harus yakin bahwa antum sudah 2 rokaat ya. Karena ini masalahnya masalah waswas ya. Waswas di sini artinya bisikan setan. Kata Rasulullah SAW ya, idza nudiya bis shalah ya, apabila dipanggil sholat azan ya, syaitan lari, walahu durat, sampai terkentut-kentut ya. Ya, apabila selesai azan dia datang, apabila dikomat dia kabur lagi ya. Apabila sholat maka syaitan membisikkan kepada siapa orang yang sholat, hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla ya. Ketika setan membisikkan antum ya, orang yang sholat sehingga dia nggak ingat berapa rakaat dia sudah sholat. Jadi karena kebanyakan mikir jemuran udah diambil belum ya, itu masakan ditinggalin ntar gosong, aduh ntar ya ada ini dan itu ya, akhirnya sholatnya menjadi ragu. Tadi sholat subuh 2 apa baru 1 ya? Kalau gitu gimana? Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis, maka
tambahlah 1 rakaat dan sujudlah di terakhir ya, sujud namanya sujud sahwi. Ya. Itu caranya. Sesekali nggak apa-apa, jangan sholat subuh ragu, ini udah 2 atau baru 1, nambah rakaat ya. Sholat zuhur ini 4 apa 3, nambah rakaat ya. Asar juga begitu, maghrib ini udah 3 apa 2, nambah rakaat ya. Isya juga demikian ya. Jadi kita diajarkan untuk apa? Untuk yakin. Apalagi? Ya itu contoh yang paling populer dalam keseharian, yaitu masalah wudhu. Ya, kemudian lanjutannya adalah masalah syariat, juga masalah hidup. Ya, jadi hidup itu harus antum bangun dengan keyakinan. Ya. Antum yakin masuk MG? Yakin. Ya, yakin masuk Rafifah? Yakin. Ya, kalau nggak yakin lebih baik jangan. Antum yakin mau pulang kampung? Yakin. Kenapa? Karena udah ditungguin. Ya, sama siapa? Sama seseorang. Ya. Ditungguin di mana? Di rumahnya sih, tapi belum pasti ya. Ya, jadi harus berdasarkan keyakinan. Ketika antum ingin mengambil keputusan, maka lakukanlah istikharah. Ya, jadi istikharah itu bukan pas milih jodoh saja. Ya. Tetapi ketika antum mau melanjutkan, Onel mau melanjutkan kemana? Istikharah. Ya, nanti mau ke sana. Jangan sampai ragu. Ya, Alvan mau kemana habis dari MG? Oh, saya mau jadi mau kuliah. Ya, oh saya mau jadi ini aja nge-YouTube aja ya, karena suara saya bagus gitu misalnya. Ya, jadi harus ada keyakinan. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah taala diceritakan, ya beliau setiap kali mau nulis Sahih Bukhari, tahu kan Sahih Bukhari? Ya, kata Imam Bukhari, demi Allah tidak ada hadis yang aku tulis dalam bukuku Sahih Bukhari tadi yang sudah kita jelaskan ya, namanya siapa? Dia mengatakan tidak ada satu hadis pun yang aku tulis di dalam buku-buku ini kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat sebelumnya. Istikharah. Ya. Nah, dalam Sahih Bukhari itu ada 7.000 hadis. Berarti Imam Bukhari sholat berapa rakaat? 14.000 rakaat. Ya, jadi kalau antum mau mengambil keputusan, ya yakinkan, jangan sampai ragu. Ya, nanti pas pulang bingung calon istrinya yang mana, ini yang mana itu. Bingung nih ya. Maka antum minta kepada Allah jangan sampai ragu. Ya udah gitu aja deh. Yakin nggak? Enggak sih ya. Karena antum akan menyesal ya. Jadi bangunlah segala sesuatu dengan yakin. Baik, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga antum bisa memahaminya. Ada pertanyaan? Ini mungkin bulan depan ujian, mungkin. Atau masih ada? Ada libur nggak? Ada ya. Pertanyaan? Cukup. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ketinggalan lagi alat kecil.